Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pecinta ilmu dan para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi yang barakah ini. Kembali Allah izinkan kita untuk membuka lembaran hari kita dengan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan Allah memberkahi hari kita dan membimbing kita serta menjaga kita dari segala keburukan dan kemaksiatan. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat yang telah berjuang bersamanya demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada siapapun dari umatnya yang setia berpegang teguh dengan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, kedua orang tua kita, ibu bapa kita yang telah mendidik kita dan memberikan kasih sayangnya kepada kita serta perhatiannya sehingga kita tumbuh besar jadi orang-orang yang tahu dengan kewajiban dan tugasnya sebagai seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan orang tua kita dan menerimanya di sisinya. Allah jadikan tempat yang paling mulia untuk mereka. Kepada para guru, para masyayikh, para asatizah yang telah memberikan ilmunya kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kebaikan-kebaikan di sisinya, serta Allah berikan pula kepada mereka keberkahan di dalam hidup mereka, anak dan keturunan mereka. Allah muliakan di sisinya. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali pagi ini kita melanjutkan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid pada halaman yang ke-174. 174 masih dalam pembahasan bab yang datang memberikan peringatan keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh, apalagi mereka menyembah orang saleh tersebut. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan dengan membaca sebuah ungkapan yang dinukil oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dengan mengatakan faqad naha anhu wa huwa fi akhiri hayati. Ini kelanjutan dalam pembahasan sebelumnya, dan Nabi SAW telah melarang dari perbuatan itu, wa huwa fi akhiri hayati, dan dia di akhir hayatnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'ala. Ya, kemudian Nabi SAW melaknat wa huwa fi siyaq man fa'ala, dan dia dalam siyaqul ayat, siyaq dari orang-orang yang mengerjakannya. Wassalatu indaha min zalika, dan di antara bentuknya salat di sisi kuburan, wa illam yubna masjid, walaupun tidak dibangun di sisinya masjid. Wa huwa ma'na qawliha, dan ini makna dari perkataannya khusya yuttakhadha masjidah. Ini artinya Nabi khawatir kuburannya dijadikan masjid. Fa inna sahabata lam yakunu
liyabnu haula qabrihi masjidah. Dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, ya para sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, lam yakunu, dan mereka ini lam liyabnu haula qabrihi masjidah, tidak membangun di putar di sekeliling masjid Nabi, kuburan Nabi itu masjid. Wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidah, dan setiap tempat yang dilakukan di situ salat disebut dengan masjid. Kama qala sallallahu ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Dan salah satu kelebihan yang diberikan kepada Muhammad SAW, dijadikan bumi ini ya sebagai tempat masjid dan suci bagi umat ini. Artinya dimanapun kita pergi, di situ tidak ada masjid, ya boleh kita misalnya salat di belahan bumi Allah ini dimanapun, karena memang dibolehkan. Dan salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW, dijadikan bumi ini suci, bersih, boleh kita melaksanakan salat dimanapun. Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa haza, arti yang mana, faqad naha anhu fi akhir ayati. Di sini dijelaskan ya, hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yuwaddihu bihi ma tadullu alaihi al-ahaditsus sabiqah fil bab, yang menjelaskan perkataan atau hadis-hadis yang sebelum ini, ya seperti yang pagi kemarin kita baca tentang hadis Jundub bin Abdillah al-Bajali, ya sahabat Nabi yang mulia, di mana beliau mendengarkan Nabi SAW berbicara 5 bi-khamsi ya qabla wafati, entah 5 hari atau 5 tahun sebelum wafatnya beliau, bahwa Nabi SAW ya membebaskan dirinya kepada Allah dari mengambil seseorang untuk kekasihnya, karena Allah sendiri telah menjadikan dia kekasih Allah, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim kekasihnya. Andaikan saya, kata Nabi SAW, menjadikan seseorang sebagai kekasih, maka pasti aku jadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sebagai kekasihnya. Nah, lalu di akhir hadis itu Nabi mengingatkan kita bahwa orang-orang sebelum kalian, di sini maksudnya al-Yahud wan Nasara, mereka dahulu menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Nabi mengingatkan di akhir perkataannya itu, maka jangan jadikan kuburan itu masjid. Maksudnya, kalaupun tidak dibangun masjid, jangan kalian sholat di situ. Ya, jangan kalian sholat di situ. Dan para sahabat tidak membangun di sekeliling masjid, di sekeliling kuburan Nabi itu masjid, tidak. Dan para sahabat juga tidak sholat di situ. Nah, kata Nabi SAW, fa inni anhaakum an zalik, aku melarang kalian hal itu. Nah, ini salah satu bentuk penjelasan yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan beberapa hadis sebelum ini. Nah, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, faqauluhu faqad naha anhu fi akhir ayati, ya, kama fi hadis Jundub, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jundub tadi. Di akhir hayatnya, 5 malam atau 5 tahun sebelum wafatnya, beliau menyampaikan itu. Ya, wa qawluhu thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'ala kama fi hadisi Aisyah sebelum ini. Ya, di dalam siyaqul hadisnya dia melaknat orang yang melakukan itu. Hadis Aisyah sebelum ini. Wa qawluhu was-salatu 'indaha min dzalik in ittikhadhiha masajid. Artinya orang yang menjadikan kuburan itu masjid, tempat di mana orang salat di situ. Wa qawluhu wa illam yubna masjid, walaupun tidak dibangun di situ masjid, artinya as-salatu 'indal kuburi min ittikhadhiha masajid. Menjadikan salat di kuburan itu artinya menjadikan dia sebagai masjid. Al-mal'unu man fa'alah, terlaknat orang yang mengerjakan itu. Jadi jangan bangga pula salat di kuburan, terlaknat mereka itu. Dilaknat oleh siapa? Oleh Nabi kita SAW. Tidak boleh. Walau biduni bina'i masajid,
Kalaupun alasannya kan tidak ada bangun masjid, kami hanya sholat saja, tidak boleh. Nabi yang melarang. Ya. Dalam banyak riwayat Nabi menyebutkan larangan itu. Maka jangan pula bangga para kuburiin ya yang suka sholat di kuburan. Kami bukan menjadikan dia masjid, bukan, tapi tempat hanya sholat beberapa rakaat. Itu yang Anda lakukan itu adalah menjadikannya sebagai masjid. Ya. Wa qawluhu wa huwa ma'na qawliha khasya ayattakhadha masjida, arti daripada khasya ayattakhadha masjida, khawatir. Kekhawatiran ini kemarin dua hal ya, kekhawatiran Nabi agar dijadikan kuburannya masjid dan kekhawatiran para sahabat. Makna qauli Aisyah fi ta'lili dafnin Nabi fi baiti wa adam ibrazi qabri, ini artinya, ini arti dari perkataan Aisyah radhiyallahu taala sebab di mana Nabi tidak dikuburkan di tempat lain. Ya. Jadi kenapa Nabi dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala? Ada salah satu hikmahnya bahwa agar tidak dijadikan kuburan Nabi itu sebagai masjid. Ini rumah Nabi SAW sudah dipagar ya. Ya. Wa qawluhu fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida. Sesungguhnya para sahabat ya tidak ya, membangun sekitar masjid kuburan Nabi itu masjid. Artinya lima amilu min tasydidi sallallahu fi dzalika, karena Nabi mengingatkan mereka ya akan hal itu. Peringatan Nabi keras. Ya, jangan melakukan itu, aku larang. Ya, kata Nabi, aku larang itu. Wa taghlidhihi wa la'ni man fa'alah, dan peringatannya keras dan terlaknat orang yang melakukan hal itu. Fa yakunul maqsudun nahi anis salat inda, maksud daripada larangan itu salat di kuburan Nabi, salat di kuburan orang-orang saleh. Ini dibahas ya. Ini disampaikan karena apa? Ini akan menjadi celah kesyirikan. Kalau salat dia di masjid bukan di kuburan. Ya. Wa qawluhu wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjid. Perkataan yang disampaikan dari akhir ini adalah likauni uidda lis-salati wa illam yubna. Salat yang didirikan di samping kuburan walaupun tidak ada gedung masjid, bangunan masjid, itu artinya dijadikan dia sebagai tempat salat dan walaupun tidak dibangun masjid. Wa qawluhu bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjid. Setiap tempat yang didirikan salat di situ dinamakan masjid. Saya ulangi, setiap tempat yang didirikan di situ salat dinamakan masjid. Ai wa illam yuqsad bidzalik bi khususi bal awqa'at fi shalah 'ardan lamma hana waqtuha fi. Ya. Walaupun tidak dimaksudkan secara khusus ya, tapi salat dilakukan di situ ketika waktunya masuk, maka dinamakan di situ masjid. Wa qawluhu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Ya, di sini artinya arada bihi al-istizlal, di mana ingin dijadikan sebuah dalil lil jumlati allati qabla, untuk kalimat sebelum ini semuanya. Haitsu samma sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi al-arda masjidan. Nabi menyebutkan di dalam hadis ini bumi ini adalah masjid. Tajuzu salatu fi kulli buq'atin illa mastathnahu dalil. Artinya dimanapun saja belahan bumi ini ya berada kita ya, dan kita bisa salat di situ kecuali ada tempat-tempat yang dilarang oleh dalil yang telah disebutkan. Ini tidak boleh kita salat. Alhamdulillah, inilah pembahasan yang disebutkan dalam kitab ini di dalam menyempurnakan beberapa hadis sebelumnya. Nah, kita lanjutkan hadis terakhir di dalam pembahasan ini. Wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dari Ahmad dalam kitab musnadnya, dari Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dengan sanad yang jayyid dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an marfu'an, ya hadis marfu', inna min syirarin nas, ya
Sesungguhnya min syirarin nas, arti min syirarin nas apa? Di sini adalah manusia yang paling terburuk, ya. Man tudrikuhumus sa'ah, itu orang-orang yang ketemu dengan hari kiamat. Wahum ahya, dan mereka masih hidup. Kiamat tiba dan dia masih hidup ketika itu. Walladzina yattakhidhuna al-qubura masajidah, dan orang-orang yang kedua yang paling buruk itu siapa? Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi di sini Nabi menyebutkan dua orang yang paling buruk itu manusia itu siapa? Yang pertama, orang yang ketemu dengan hari kiamat dan dia masih hidup. Artinya ketika kiamat tiba dia hidup. Yang kedua, yang paling buruk itu siapa? Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ingat hadisnya sahih. Rawi Abu Hatim fi sahih. Nah, ikhwan fillah, syirarin nas di sini bi kasri shin jam'u syarr, ya, af'al tafdil, ya. Man tudrikuhumus sa'ah ay muqaddimatiha. Di sini ka khurujid daba, di sini disebut jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, termasuklah muqaddimahnya, ya. Seperti khurujid daba wa tulu'is syamsi min maghribiha, seperti terbitnya matahari di ufuk barat yang seharusnya di ufuk timur. Artinya orang yang hari itu, ya, walaupun belum terjadi kiamat, tapi hari itu tanda-tanda kubronya dia sudah menemuinya, ya. Kemudian makna yattakhiduna al-qubura masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, bis salati indaha wa ilaiha, salat di sisi kuburan itu, atau salat atau untuknya, beribadah untuk orang itu. Al-ma'na al-ijmali al-hadith, makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam amman taqumu sa'atu alaihim. Nabi menyebutkan tentang dalam hadis ini orang-orang yang, ya, ketemu dengan hari kiamat. Wahum ahya, sementara ketika itu masih hidup. Subhanallah, jangan bangga ya kalau ketemu nanti dengan hari kiamat. Kita berlindung. Kenapa? Karena orang terburuk rupanya orang yang ketemu dengan hari kiamat. Karena di saat kiamat dihadirkan oleh Allah, itu orang-orang sudah jauh dari agamanya. Orang-orang sudah tidak lagi dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ahya'un annahum syirarun nas. Dia hidup di saat kiamat tiba dan merupakan orang-orang yang terburuk. Wa minhumul ladzina, dan begitu juga dalam hadis ini Nabi mengingatkan kita akan buruknya siapa? Orang-orang yang salat di kuburan. Akankah hari setelah ini mau tetap salat di kuburan? Telah dijelaskan oleh Rasul dengan hadis yang gamblang, yang jelas, bahwa mereka yang terburuk dari umat ini, ya. Wa yabnuna 'alaiha al-kubab wa hadha tahzirun li ummati, ya, dan ini merupakan peringatan bagi umatnya, ain taf'al ma'a quburi nabiyihim, ya, mereka buat terhadap kuburan para nabi mereka. Jangan bangga bisa salat di samping kuburan Nabi. Maksudnya, ya, kalau kita di Masjid Nabawi, hakikatnya kita bukan salat di samping kuburan itu, artinya bukan mengarah ke situ. Orang memang kalau hari ini kita lihat, ya, di dekat Raudhah itu kan ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Ada sekat. Jangan dikira orang-orang yang salat di Masjid Nabawi itu salat di kuburan. Itu salah Anda memahaminya, ya. Sesungguhnya kuburan Nabi itu pada awalnya di luar masjid, karena terjadinya perluasan dan kuburan Nabi tidak mungkin diangkat, dan rumah Nabi SAW adalah di samping masjidnya, ya. Maka dalam perluasan itu, ya, sehingga termasuklah rumah Nabi SAW yang diperluas. Jadi jangan mendatangkan syubhat baru. Kalian melarang orang-orang membangun, ya, masjid di samping kuburan. Lah, kita lihat di Madinah, ya, Masjid Nabawi sendiri di samping kuburannya. Ini syubhat. Bahwa hukum asalnya bahwa rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar masjid, terjadi perluasan, maka akhirnya rumah Nabi itu
masuk dalam perluasan Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Ya, makanya subhanallah, kita yang bisa berangkat ke sana, kita bisa lihat ya bagaimana para polisi ya, para penjaga dan petugas Al-Haram ya, menjaga setiap orang yang lewat mengucapkan salam kepada Rasul SAW. Masuk dari babus salam, ya, kemudian kita mengucapkan salawat kepada Rasul, mengucapkan salam kepadanya, mengucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya, wa ardah. Jadi ini bukan pembahasan kita. Apa yang kita lihat di Masjid Nabawi hari ini itu tidak termasuk membangun masjid di samping kuburan, karena Masjid Nabawi itu sendiri telah dibangun sebelumnya, ya kan, sebagai bentuk masjid Nabi kita SAW, dan rumah beliau itu di samping Masjid Nabawi. Nabi SAW dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan terjadinya Al-Futuhat, kemudian akhir ini negara Arab Saudi memperluas Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi diperluas ya, dan kemudian pada akhirnya ya rumah beliau termasuk dalam ya hitungan masjid itu sendiri. Maka ikhwafillah rahimani rahimakumullah, jangan didatangkan syubhat baru bahwa di Arab Saudi sendiri dibangun Masjid Nabawi di samping kuburannya. Bukan, duluan masjid daripada kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang salat di Raudhah bukanlah salat arah ke kuburan Nabi, bukan salat untuk Nabi, tidak. Ya, orang yang salat di samping Raudhah bukan salat di samping atau dengan tujuan salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang salat di Raudhah ya karena memiliki keutamaan, keutamaan yang sangat tinggi. Nabi SAW bahwa doa-doa kita sangat mustajab di Raudhah tersebut. Ya, Raudhah itu yang mana? Ma baina baiti wa mimbari, antara rumah saya dengan mimbar saya itu Raudhah. Raudhah itu taman surga. Maka perbanyaklah doa di situ, karena doanya mustajab. Ya. Maka di sini sebuah peringatan bagi umatnya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahud dan Nasrani, menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Wasalihihim, dan kuburan orang-orang saleh mereka. Mithla fi'li haula'il asyrar, seperti perbuatan orang-orang yang jahat. Munasabatul hadits al-bab, ketersusunan hadis dengan bab yang sedang kita baca, anna fihi tahdzir, dalam hadis ini terdapat peringatan ya, min ittikhazil quburi masajid, menjadikan kubur itu sebagai masjid, tidak boleh. Yusalla fi sahatiha, didirikan salat ya, wa yutabarraku fiha, ya, didirikan salat di seputar kuburan dan bertabaruk dengan kuburan itu. Li'annahu dzari'atu ila syirki, dilarang karena itu adalah celah untuk menuju kesyirikan. Maka oleh karenanya ikhwafillah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ma yustafadu minal hadis, satu, at-tahziru anis salati indal kubur, peringatan ya dari orang-orang yang mendirikan salat di sisi kuburan, li'annahu wasilatun ila syirik, ini wasilah kepada kesyirikan, tidak boleh ya, ini dilarang di dalam agama kita. Yang kedua, anna man ittakhadha qubur as-salihin masajida lis-salati fiha fahuwa min syiraril khalqi, orang-orang yang menjadikan kuburan orang saleh mereka masjid yang didirikan salat di situ merupakan orang-orang yang paling terburuk. Wa in kana qasduhu at-taqarrubu ila Allah, walaupun tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan baik tidak cukup, mesti memperhatikan cara bagaimana kita ibadah dan seperti apa kita harus melaksanakan. Itu harus diperhatikan. Tidak cukup seseorang niat baik, seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mencuri harta orang dengan tujuan untuk membangun masjid, itu hartanya harta haram, nggak boleh. Mengambil hak orang dengan tujuan membantu anak itu tidak boleh ya. Dan begitu juga beribadah di sisi kuburan orang soleh atau wali-wali yang dianggap wali oleh mereka dengan tujuan at-taqarrub ilallah, ini dilarang ya. Jadi tujuan amal niat baik tidak hanya cukup di dalam beribadah kepada Allah, mesti berdasarkan
ya contoh yang benar dari Nabi kita SAW. Yang ketiga, anna sa'ata taqumu ala syirarin nas, hari kiamat terjadi pada saat manusia sudah menjadi manusia yang paling terburuk. Ini kiamat tidak datang pada manusia yang masih didirikan salat, orang masih bertauhid, ya, orang masih menjaga agamanya. Insya Allah masih jauh. Tapi di saat terjadinya kiamat, itu orang yang paling terburuk yang tersisa di muka bumi ini. Yang keempat, at-tahdziru anisyirki wa wasailihi wa ma yaqrubu ilaih. Peringatan dari kesyirikan dan wasilah kesyirikan dan apa yang bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan. Mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail, seperti apapun tujuannya dia, dengan tujuan mulia, amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah, tapi itu menyelisihi dari sunnah Nabi, maka amalannya tertolak. Maka itu khafillah, luruskan niat, kemudian ikuti contoh. Itu yang paling benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian tujuan saja yang diperhatikan, niat saja yang diperhatikan, namun dia tidak menjadi bagian ibadah yang terjaga dari tata caranya. Ya. Mesti ingat bagi kita, ya, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kam min muridin la yusibuh, betapa banyak orang yang menginginkan, ya, suatu kebaikan dari suatu ibadah tapi dia tidak dapatkan, tidak dia peroleh. Banyak orang yang menginginkan itu sebagai ibadah tapi dia tidak peroleh sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita perhatikan ikhlas lillah dan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah kunci diterimanya sebuah amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup majelis kita pada pagi ini, ya. Semoga ada ilmu yang bisa kita bawa pulang dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ingat, jangan salat di sisi kuburan dan jangan jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, walaupun dengan tujuan niat, dengan tujuan at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.